Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Putri Lestari dengan NPM 1816963 Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sti Setio Muara Bungo. Saya di sini ingin memenuhi tugas dengan mata kuliah kepemimpinan dengan judul Kepemimpinan dan Organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinannya. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Lalu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah perilaku seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke arah suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Itu menurut Helmholtz dan Corys. Yang kedua, kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan orang-orang, terutama bawahan, untuk dapat bekerja secara bersama-sama dan produktif untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan atau organisasi. Itu menurut Yaman Simanjuntak. Lalu ada beberapa pendapat tentang kepemimpinan yang mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan. Pendapat pertama, bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan. Kepemimpinan itu dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan bersifat alami. Sejak ia dilahirkan, berkaitan dengan takdir atau faktor keturunan. Jadi di sini maksudnya seorang pemimpin itu dilahirkan karena adanya garis keturunan seorang pemimpin. Contoh di sini adalah raja. Seorang anak raja maka otomatis akan menjadi pemimpin menggantikan ayahnya yang juga seorang raja. Yang kedua yaitu pemimpin diciptakan. Kepemimpinan seorang diciptakan karena dapat dibentuk dan ditempa melalui proses belajar, berlatih secara teoritis maupun pengalaman praktis. Contohnya di sini yaitu presiden di Indonesia. Di Indonesia, seorang presiden itu tidak dilihat dari garis keturunan, tapi dilihat bagaimana dia dapat menjadi seorang pemimpin, dan rata-rata jiwa kepemimpinannya itu diperoleh dari proses belajar, berlatih di lapangan pendidikan maupun pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lalu, apa sangkut pautnya dengan organisasi? Sedangkan definisi organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang dimaksud organisasi di sini adalah tempat atau wadah di mana pemimpin dan bawahannya itu berada. Adalah tempat di mana orang-orang itu bernaung. Kemudian jenis organisasi terbagi menjadi dua. Ada organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapi. Kewajiban serta hak dan para anggotanya sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi ini biasanya organisasi pemerintahan, seperti dinas pendidikan,
dinas kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, ada organisasi informal. Organisasi ini biasanya memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya, organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi, seperti keluarga, organisasi voli, organisasi klub motor. Itu merupakan contoh bagian dari organisasi informal. Lalu, bagaimana kepemimpinan dalam organisasi? Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Itu menurut Davis. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi, tugas pemimpin di sini adalah bertugas untuk mempengaruhi atau mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari bawahan, karena hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya atau mengikuti arahan Anda. Jadi tugas pemimpin di sini adalah untuk menjalin kedekatan dengan bawahannya. Karena semakin dekat seorang pemimpin dengan bawahannya, maka bawahannya akan merasa nyaman. Dan itu akan mendorong sebuah organisasi untuk lebih maju. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu tentang pangkat dan jabatan. Tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buahnya telah lakukan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan, bagaimana memberikan bawahan itu kepercayaan dan rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas mereka. Dan jika ada suatu masalah, seorang pemimpin dilarang untuk langsung menghakimi, karena itu akan berdampak pada bawahan di masa yang akan datang dalam mengambil suatu keputusan. Lalu ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama ada tipe demokratis, yaitu adalah pemimpin yang mendengarkan semua pendapat dari bawahannya. Yang kedua, tipe paternalistik, yaitu adalah tipe yang menganggap bahwa bawahan itu adalah seseorang yang harus diarahkan, harus diberi pelajaran, dibimbing. Dan yang ketiga, tipe militeristik, yaitu pimpinan dengan tingkat disiplin tinggi. Seorang pemimpin ini harus memiliki disiplin yang tinggi kepada bawahannya, terutama waktu. Yang keempat, ada tipe karismatik, yaitu mengandalkan karisma atau daya ikat, sehingga bawahannya dengan senang hati mengikuti arahannya. Yang kelima, tipe otoriter, yaitu adalah pimpinan yang mengandalkan kekuasaannya untuk memaksa bawahannya untuk mengerjakan segala sesuatu hal keinginannya. Jadi begitulah tugas ini saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.